Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kalian kabarnya? Nah, tetap semangat ya untuk mengikuti P5 kali ini, yaitu sosialisasi P5. Apa itu P5? Nanti akan Bapak putarkan videonya. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu sama ibu ini. Ibu namanya siapa? Bu Rita sebagai narasumber kita untuk nanti besok kegiatan P5 hari Jumat ya. Untuk selanjutnya Bapak akan memutarkan video apa itu P5. Simak dulu oleh kalian nanti. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman GC, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Yuk. Belum bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman GC, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa yang P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu gabungan jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu pekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini, gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami dulu isunya. Begitu juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu, kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan jumlah-jumlah suam, ilmu sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di kampung naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, sanggar tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk menunjukkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan dari batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan
video bertema tradisional tapi tetap kekinian. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Wah, menarik ya. Membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa perlu terus-menerus duduk menyimak guru di dalam kelas. Jadi dari contoh tadi, jelas kalau dalam kelima, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata yang menyangkut keseharianmu. Lalu kamu sendiri akan belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap belajar Pancasila seperti gotong royong ketika kerja kelompok dengan teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang kelima? Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Itu adalah gambaran kalimanya. Ya, apa itu kalima? Itu yang barusan dijelaskan. Nanti kita akan bikin proyek ya, tentang pemanfaatan sampah. Kita lihat. Perhatikan. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudera di sana. Sekarang kita tuh makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan banget sampah selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri. Karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk ke perut kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar di dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya untuk buang sampah pada tempatnya, itu udah gak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangi pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri. Hindari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak kartun atau kanvas. Atau kalau lagi pengen banget pakai kantong plastik ini jangan langsung dibuang karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan kayak tulisan organik berwarna hijau.
Dan bahan beracun kayak baterai, bom, filter komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat, kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi itulah bahaya sampah. Kemudian sampah itu harus dikelola, harus didaur ulang supaya nggak banyak sampah. Sebab kita kalau sampahnya lewat terus 2050 bakal penuh oleh sampah kita teh. Mau gitu? Enggak ya. Baik, buku ada materi selanjutnya ya dari Firman tentang pengelolaan sampah, yaitu yang membuat apa kerajinan ya, dari sampah apa? Plastik bekas minuman nanti akan diterangkan oleh Firman. Silakan Firman. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ustaz Atep Rahmat Ghazali atas waktunya ya. Di sini izinkan Ibu bercerita sedikit, boleh? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang proyek yang akan kita kerjakan. Ya. Proyek yang akan kita kerjakan adalah dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan di sini kita akan memanfaatkan sampah. Sampah apa tadi yang sudah dijelaskan? Sampah apa tadi? Sampah plastik termasuk ke dalam sampah Oke, good. Sampah anorganik. Karena sampah itu ada 2 klasifikasi ya, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah anorganik di sini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan tema yang akan kita ambil di sini adalah membuat apa? Sudah ada yang tahu? Membuat tirai. Ya, oke, membuat tirai. Di sini boleh anak-anak lihat kelas kalian. Di sini ada jendela, ya. Nanti kita bersihkan ya jendelanya, kacanya dibersihkan. Nanti kita akan membuat tirai. Apa yang akan kita manfaatkan? Sudah tahu? Apa tadi? Sampah apa? Sampah ya, sampah apa? Sampah plastik ya. Sampah plastik diantaranya botol bekas minuman ya, gelas bekas minuman, bukan botolnya ya, tapi gelas minumannya. Gelasnya boleh dari merek macam-macam ya. Boleh dari merek ale-ale, boleh dari teh Lio, teh gelas, powerade, banyak sekali. Dan itu ya bisa kalian dapatkan dimanapun. Misal sekarang pulang sekolah kalian berjalan
besok kumpulkan bahan dan alat-alatnya ya. Kemudian hari Jumat kita beraksi. Kita akan membuat nilainya langsung di kelas kita. Proyek kita dinilai dari awal sampai akhir ya. Apa yang akan kita buat nanti hari Jumat ya, langkah-langkahnya nanti ada dibimbing sama Bapak Ibu guru langsung ya. Apa saja? Kita lihat langkah-langkah cara membuat tirai dari botol bekas minuman ya. Yang pertama ya, apa yang harus kalian lakukan? Pertama ya, sekali kumpulkan botol bekas minuman. Kemudian ya, kalian harus membawa gunting dan hektar ya. Masing-masing bawa itu ya, biar tidak saling pinjam. Kalau saling pinjam nanti waktunya akan lebih lama lagi. Soalnya waktu dan kecepatan juga dinilai ya. Siapa yang mengerjakan lebih cepat tapi rapi ya, itu nilai ada nilai plusnya ya. Ada rewardnya nanti. Kemudian botol minumannya besok pas dikumpulkan di rumah dibersihkan dulu ya. Oke, biar nanti kelihatannya kinclong ya. Dibersihkan dulu biar tidak dikerubutin semut ya. Oke. Kemudian guntingnya dibawa ya, masing-masing bawa. Hacker pada punya di rumah? Ya, punya kan? Bayang ya? Punya di rumah. Nanti tanyakan kepada orang tuanya, punya hektar, nanti dibawa ke sekolah. Kalau takut hilang boleh dikasih nama. Nanti kita akan buat si botol bekas itu akan dibuat seperti bunga ya, dan nanti akan dirangkai sehingga menjadi tirai yang panjang, akan menutupi kaca jendela biar tidak terlalu panas nanti tidak cahaya yang masuk ke dalam kelas itu manfaatnya. Mudah-mudahan proyek yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan kumpulkan bahan dan peralatannya besok ya. Kemudian kita hari Jumat akan langsung mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya. Penuhi tanggung jawabnya, oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proyek kita kali ini untuk hari apa? Jumat. Besok mengumpulkan baik di rumah, di jalan, atau nanti di sekolah. Besok akan kita kumpulkan buat proyek kita hari Jumat ya. Siap? Bisa? Semangat tuh ya, harus semangat. Itu aja yang mau saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.